Halo anak-anak, hari ini Ibu akan mengisahkan tentang Santo Agustinus. Nah, ada yang sudah tahu kisah Santo Agustinus? Mari kita sama-sama mendengarkan kisah Santo Agustinus. Oke, Santo Agustinus sejak kecil hidupnya selalu jauh dari Tuhan. Nah, ketika masa mudanya juga ia lalui dalam kehidupan yang liar. Lalu ketika Santo Agustinus ini pergi ke Italia untuk menjadi guru besar, di sana Santo Agustinus mengalami kegelisahan dan kekosongan jiwa. Santo Agustinus berusaha untuk mengisi kekosongan jiwanya itu. Santo Agustinus membaca banyak buku. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Santo Agustinus tetap merasakan kekosongan jiwanya. Nah, Santo Agustinus memiliki seorang ibu yang bernama Santa Monica. Melihat sikap dan perbuatan anaknya, Santa Monica terus berdoa kepada Tuhan. Berdoa mengharapkan agar anaknya, yakni Santo Agustinus, kembali percaya pada Tuhan. Nah anak-anak, ketika usianya 31 tahun, Santo Agustinus tergerak hatinya untuk kembali pada Tuhan. Ketertarikan Santo Agustinus untuk kembali pada Tuhan rupanya dikarenakan oleh khotbah Santo Ambrosius. Santo Ambrosius itu adalah seorang uskup dari kota Milan. Nah, tetapi Santo Agustinus tidak sepenuhnya untuk kembali pada Tuhan. Karena apa? Santo Agustinus belum siap untuk mengubah dirinya, mengubah sikap hidupnya yang jauh dari Tuhan. Akan tetapi Santo Agustinus selalu merasa kesepian dan kekosongan jiwanya. Ia pun pergi berdoa. Dan ia pun berdoa. Dalam doanya Santo Agustinus berkata, "Tuhan, sampai kapan aku terus berbuat dosa?" Nah, ketika berdoa, Santo Agustinus mendengarkan seorang anak yang sedang bernyanyi dengan kata-kata, dengan syairnya seperti ini, "Ambillah dan bacalah." Kira-kira apa yang harus diambil dan harus dibaca? Rupanya anak-anakku yang terkasih, rupanya yang disuruh ambil dan bacalah ialah kitab suci. Kitab suci adik-adik. Agustinus pun mengambil kitab suci dan membacakannya, membuka dan membacakan ayat yang tepat pada ia buka. Pada saat itu Santo Agustinus membuka kitab Roma. Itu tepatnya pada bab 13. Adik-adik bisa melihatnya di bab 13. Bab 13 ayat 13 sampai 14. Nah, kira-kira bunyinya seperti apa adik-adik? Nah, bunyinya seperti ini. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Anak-anak, sejak membacakan ayat kitab suci dari kitab Roma, Santo Agustinus hidupnya mulai berubah. Hidupnya itu selalu melakukan kebaikan dan kembali percaya secara total dengan hati, jiwa, dan raganya itu kembali percaya pada Tuhan. Dan
akhirnya Santo Agustinus tidak merasakan kekosongan jiwa. Karena apa? Karena Santo Agustinus kembali dan percaya secara total kepada Tuhan. Nah, sebagai manusia, tentunya kita tidak pernah luput dari kematian. Santo Agustinus pun mati, dan kemudian Santo Agustinus dinobatkan sebagai Santo Pelindung Seminaris. Jadi adik-adik, Santo Agustinus itu dinobatkan sebagai Santo Pelindung Seminari. Nah, gereja merayakan pesta Santo Agustinus itu terjadi pada tanggal 28 Agustus. Jadi setiap tanggal 28 Agustus, gereja, yakni kita semua umat Katolik, merayakan pesta Santo Agustinus. Nah, itu dia kisah Santo Agustinus. Terima kasih.